Salam satu hobi, salam buat para pecinta dan penghobi ikan hias dimana aja berada. Saya Reza Ornamental Fish. Jadi ini teman-teman, ini kebetulan ikan Oscar saya lagi bertelur. Jadi sebenarnya ini sih ikan Oscar kesekian kalinya yang saya miliki, karena memang saya nyambi jualan juga. Jadi ada teman atau orang lain yang cocok, ya saya jual. Nah jadi kesampaian juga saya buat dokumentasi breeding ikan Oscarnya, dan buat teman-teman juga di rumah yang ingin coba breeding, mudah-mudahan setelah menonton video ini sedikit berbagi saya, menambah wawasan dari saya buat teman-teman di rumah. Jadi tak indah rasanya, tak puas rasanya kita melihara dari kecil sampai melihat mereka tumbuh dewasa, besar, dan dari besar sampai dia bisa berkembang biak. Nah, jadi lanjut, ada kesempatan saya untuk mengupas tuntas tentang breeding ikan Oscarnya. Jadi saya lanjutkan untuk pemilihan indukan. Jadi indukan di sini yang saya sarankan itu usia udah cukup, itu 1,5 tahun, lebih juga lebih bagus. Kenapa? Untuk pejantan saat pembuahan itu lebih bisa maksimal, lebih bisa sempurna, dan untuk betina juga jika usia cukup itu bisa menghasilkan telur yang lebih maksimal, lebih berkualitas tentunya, jadi lebih banyak juga. Nah, jadi untuk penjodohan, penjodohan di sini kalau saya pribadi itu menyarankan untuk di koloni. Jadi biarkan mereka memilih jodohnya masing-masing. Karena apa? Tipe ikan Oscar ini tipe ikan yang jatuh cintanya kuat. Jadi tak mudah untuk berganti pasangan. Jadi nggak gampang untuk berjodoh, memasangkan diri. Nah, jadi saya sarankan untuk kolonian. Jadi karena memang pengalaman saya pribadi, saya penjodohan sendiri. Untuk penjodohan sendiri itu agak sedikit lama, dan itu pun pernah dulu berjodoh banyak tidak jadinya, padahal semuanya sudah momen ke momen, terap ke triknya udah saya jalani semua. Jadi untuk penjodohan itu saya sarankan untuk koloni. Jadi di koloni nanti kita angkat ke akuarium jika udah ada yang berjodoh. Jadi ciri-ciri dia berjodoh itu dalam satu koloni itu kemana-mana berdua. Yang kedua juga jika ada satu ya yang mendekat, si pejantan ini langsung ngamuk, jadi melindungi si betinanya. Jadi takut betinanya ini diganggu karena memang dia ini tipe ikan yang setia. Jadi berlanjut setelah itu semua selesai, setelah kita tahu itu benar-benar berjodoh, kita pindahkan ke akuarium. Jadi karena memang media pemijahan atau breeding kita ini akuarium, jadi kita angkat ke akuarium. Terus setelah itu ciri-ciri dia akan bertelur itu biasanya kalau kita udah pasang keramik untuk media bertelur, atau apa ya, untuk cabek itu tadi, terus dia mulai membersihkan dasar akuarium atau membersihkan media telurnya. Nah, jadi ini kebetulan ini bertelur jam 5 sore tadi, ini kebetulan udah jam 1 malam. Nah, jadi proses bertelur sudah selesai, proses pembuahan juga sudah selesai. Ini si indukan pejantan dan betina menjaga telur dan mulai mengipas-ngipas telur agar bisa maksimal. Nah, bertelur tadi sore jam 5, mungkin besok pagi atau besok siang ini saya pindahkan ke tank penetasan. Terputus teman-teman, ini kebetulan tadi lagi buat video ada yang lagi telepon. Nah, lanjut. Nah, jadi sebenarnya sih teman-teman ya, untuk breeding ikan Oscar ini hampir mirip dengan ikan lohan. Nah, jadi karena persepsi atau macam-macam sih. Jadi ada persepsi telur diangkat atau telur dibiarkan saja. Jadi mudah-mudahan terjawab semua. Kalau dari saya pribadi, itu saya ngelihat dari besar akuarium itu sendiri. Jadi besar akuarium itu sendiri, besar ikan itu sendiri. Yang pertama apa? Kalau akuarium itu terlalu kecil saat dia masa-masa breedingnya, masa-masa pemijahan ikannya atau pembuahan, otomatis sperma si ikan jantan itu
banyak, jadi mengotori si air itu sendiri, jadi menyebabkan timbul amoniak tinggi. Telur jika lambat tidak terbuai dengan sempurna itu bakal berjamur, begitu juga ikan lohan. Jadi karena ikan lohan ukurannya rata-rata kecil-kecil, menggunakan akuarium yang kecil itu pasti diangkat, dipindahkan ya, seperti itu penyebabnya. Kalau di akuariumnya besar otomatis air juga banyak, jadi ditetaskan di situ juga nggak masalah. Itu pengalaman saya selama ini. Jadi untuk media penetasan, nah jadi di sini karena ini akuariumnya kecil-kecil teman-teman ya, dan kebetulan juga ini air udah 1 minggu lebih nggak saya ganti, jadi saya siapkan untuk media penetasan. Jadi media penetasan di sini saya siapkan air yang sudah saya endapkan, terus saya beri sedikit akriflavin atau obat biru atau yang lainnya nggak masalah, yang tujuannya membasmi sedikit atau banyak bakteri yang bakal muncul nantinya. Nah, jadi saya gunakan heater. Nah, jadi heater di sini sebenarnya sih ikan Oscar sendiri dari beberapa sumber itu hidup di antara suhu 23 sampai 27 derajat Celcius. Hanya itu di alam bebas, karena memang kita media pemeliharaan dan media akuarium, otomatis airnya cuman segitu aja, jadi perkembangan amoniak yang sangat tinggi, dan ikan Oscar juga sangat rentan sekali dengan perkembangbiakan amoniak. Jadi makanya buat teman-teman di rumah yang memelihara ikan Oscar, sering mati karena amoniak akuarium teman-teman itu terlalu tinggi. Jadi untuk kesterilan lebih terjaga dengan baik, insya Allah ikan bakal sehat. Nah, disinilah saya menggunakan heater karena sifatnya memang pergantian air juga positif agak jarang nantinya, karena memang baby Oscar yang kecil sangat rentan sekali. Jadi saya gunakan heater di sini untuk stabil suhu, untuk membasmi amoniak yang bakal timbul nantinya. Tentunya tetap menggunakan aerasi. Aerasinya juga cukup lumayan bagus karena memang suhu nanti kadar oksigen juga harus terjaga. Yang terpenting ketinggian air. Nah nih teman-teman, ketinggian air saya sarankan jangan terlalu tinggi, maksimal 20 cm aja udah. Nah, jadi karena apa? Saat nanti baby-babynya mulai menetas, dia berenang di dasaran, kadar oksigennya jika tidak tercukupi, dia bisa mati. Jadi kita berharap ikan ini bertelur, netas, dan berkembang biak dengan baik, dan anaknya juga bisa tumbuh. Karena memang proses tadi saya rasa teman-teman udah bisa menirunya di rumah. Hanya proses dari mulai menetas sampai mereka bisa mandiri, paling tidak sampai ukuran 5 cm, agak sedikit aman itu. Kita harus sangat-sangat perhatikan. Nah itu yang terpenting, air jangan terlalu tinggi, jadi pakai air yang maksimal 20 cm saja. Jadi pergantian juga teman-teman harus sangat perhatikan. Jadi air baru dan air lama nanti sangat diperhatikan, jadi endapan juga lebih diperlama lagi. Jadi untuk ke depan mudah-mudahan bisa menetas secara maksimal, dan minta bantu doanya tentunya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa buat video part kedua tentang perawatan mulai menetas sampai tumbuh. Jadi berlanjut nanti di part kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar berbagi video dari saya, jadi dokumentasi buat saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin coba breeding ikan hias. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terus dukung video saya. Mudah-mudahan bisa lebih baik dari sebelumnya dan membuat konten-konten yang lebih berkualitas tentang pengalaman saya di dunia perikanan ikan hias. Jadi salam satu hobi, selamat malam.